Di zaman sekarang udah nggak bisa lagi menyalahkan diri sendiri karena sampai sekarang kalian belum keterima kerja. Zaman emang lagi edan. Banyak job yang bertengger di portal jobs tapi nggak ada satupun yang diterima. Kenapa? Ini yang akan kita ulas. Seperti yang kita tahu, platform satu ini adalah salah satu sosial media yang paling positif karena diisi oleh orang-orang berjejaring dengan orang-orang profesional di industrinya masing-masing. Sudah pasti IQ dan intelektualitasnya di atas rata-rata, jadi sudah pasti komentar-komentar toksik dari bocil-bocil alfa tuh nggak akan ada di sini. Tapi di balik senyapnya ekosistem di sosial media satu ini, kita patut mencurigai dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologis penggunanya. Setelah bertahun-tahun menggunakan, hipotesa gue mengarah kepada takutnya orang-orang terhadap blacklist HR dan perusahaan yang ada di sini. Hal yang kalian nggak pernah sadari kan selama ini. LinkedIn itu sulit untuk menjadi ruang sambat kalian sebagai seorang pekerja. Yang padahal banyak sekali kita temukan masalah-masalah terkait profesionalitas, tidak sehatnya lingkungan kerja, sampai kepada upah yang tidak adil dan cenderung tidak dibayar oleh perusahaan-perusahaan. Inilah yang seharusnya jadi ruang terbuka diskusi di platform ini. Tentu dengan cara yang sopan dan pantas, namun tetap presisi sesuai dengan topik dan masalahnya. Tapi orang-orang tetap takut, tentu takut, karena mereka lebih mementingkan urusan perut masing-masing daripada harus speak up dengan keadaan yang belum tentu berbalik mendukung mereka. Dan di sini gue berkorban dan beranikan diri untuk speak up dan memecah kesunyian itu. Seakan-akan menjadi whistleblower agar ini bisa menjadi perhatian banyak pihak. At least ketika perusahaan tidak terlalu peduli, pekerja bisa aware dan lebih mawas terhadap tindakan yang merugikan ini. Tepatnya sekarang di tahun 2024, kita sudah masuk di fase ekonomi yang sedang lesu dengan banyaknya layoff, bidang pekerjaan teknologi yang semakin tidak dihargai, gaji yang turun, memperkuat keadaan ini. Ini pertama dikarenakan investor yang lari karena strategi pemerintah kita yang acak adut, gempuran AI, konflik perang, dan masih banyak lagi faktor-faktor kecil lainnya. Hal ini akan berakibat kepada kurangnya finansial perusahaan untuk melakukan perekrutan baru atau mempertahankan pekerja mereka yang sudah ada. Lalu kemana impact-nya? Daya beli. Daya beli kita turun sampai ke 57%. Akhirnya deflasi dan walhasil perusahaan harus menurunkan margin dari keuntungan yang berakibat lagi kepada turunnya indeks penghasilan perusahaan. Dan siklus ini berputar terus-menerus dari hulu sampai hilir, sejak dari pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang. Lantas siapa yang harus disalahkan? Sebenarnya memang nggak ada, tapi tetap kita sebagai masyarakat lah yang paling dirugikan. Karena keadaan yang semrawut seperti ini, perusahaan makin kreatif untuk mencari cara agar mereka bisa terus survive. Salah satunya adalah dengan lowongan fiktif ini. Kenapa bisa? Apa untungnya? Tentunya pertama, ini akan memberikan sedikit peluang eksistensi perusahaan tersebut. Awareness-nya tetap terjaga, padahal layoff di tiap departemennya sudah di mana-mana. Selain itu, keuntungan data pada setiap kandidat yang masuk ketika melamar juga nggak kalah penting. Entah untuk apa itu digunakan, ya gue juga kurang tahu. Kembali lagi kepada siapa yang paling dirugikan di sini. Ya, kita sebagai masyarakat yang melamar di sana dan memberikan data kita secara cuma-cuma yang padahal lowongannya itu nggak ada. Lalu, di mana kita bisa melihat fenomena ini? Ya, salah satunya LinkedIn. Seperti kata kaum-kaum optimis yang bilang kalau lowongan itu masih banyak, bahkan bootcamp-bootcamp tertentu yang cuma fokus meraup keuntungan juga bilang banyak kok. Dan gue harus akuin, memang banyak. Tapi kalian akan mengerti, masalahnya sampai ketika kalian sudah mencoba untuk apply, dan kalian lihat kembali beberapa bulan kemudian apakah lowongan tersebut masih ada atau tidak. Dan kemungkinan besar masih ada. Pertanyaan besar yang akan muncul dari fenomena ini, memangnya seenggak ada itu di Indonesia ini talent-talent yang mereka inginkan? Kalau memang nggak ada, kenapa tetap dibuka di Indonesia? Ada 452.000 dari mulai S1, S2, dan S3 di Indonesia. Tidak ada satupun yang mereka dapatkan. Dan ini omong kosong sih menurut gua. Dari sinilah omong kosong ini berawal, yang membuat geram gue secara pribadi karena banyak orang dan termasuk gua dirugikan di sini. Mulai dari memberikan data secara cuma-cuma, meluangkan waktu untuk mengerjakan tesnya, dan berharap hasil karya kita bisa diterima dan mendapatkan respon yang sepantasnya dari perusahaan. Lantas, apa untungnya kita mengerjakan tes? Apa benefit yang fair yang bisa didapatkan kandidat setelah menyelesaikan semua tugasnya untuk memuaskan keinginan perusahaan? Sebagai seorang yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja secara profesional di bidang IT, gue melihat take home test ini adalah sebuah kesia-siaan. Kita sebagai kandidat diwajibkan untuk punya portofolio,
punya referensi yang disertakan nama, jabatan, dan nomor teleponnya, serta listing semua yang sudah kita kerjakan di perusahaan sebelumnya sekaligus nama perusahaannya. Tetapi pada saat masuk perusahaan, kita dites ulang seakan-akan seperti anak magang yang nggak punya pengalaman pekerjaan dan nggak dibayar sama sekali. Oke lah, kita sepakat kalau THT itu ditujukan kepada seorang yang belum memiliki pengalaman pekerjaan. Tapi kalau alasan karena scam dari kandidat yang ternyata tidak kompeten, itu nggak mungkin banget. Karena dari sekian banyak prasyarat yang diminta oleh perusahaan, apa mungkin masih bisa ketipu? Di zaman sosial media, fitur rekomendasi LinkedIn, dan alat komunikasi seperti zaman sekarang, itu nggak mungkin banget bisa terjadi. Apalagi perusahaan juga dilindungi pasal 1328 KUH Perdata yang menentukan tentang penipuan dari pihak kandidat. Sepertinya instrumen hukum di negara kita ini sudah sangat berpihak kepada perusahaan. Kembali lagi ke take home test. Effort yang dikeluarkan untuk requirements tertentu nggak bisa diselesaikan cuma dalam waktu sejam atau 2 jam. Yang padahal sejam 2 jam itu juga waktu loh. Tapi ini bisa sampai berhari-hari, yang rata-rata bisa merenggut waktu kandidat sampai dengan 3 atau 5 hari. Bayangkan, kata motivator karir, kalau mau sukses harus apply minimal 100 lamaran. Holy shit, untuk bidang-bidang tertentu seperti graphic designer, software engineer, digital marketing, dan lain-lain, mereka harus mengerjakan 100 lebih take home test. Lantas kapan hasil karya mereka akan dibayar layak kalau begitu ceritanya? Di sisi lain, effort kerja dengan tes awal itu nggak berbanding lurus. Justru banyak pekerjaan itu energinya habis untuk politik kantor, yang bisa menjilat dan disukai bos lah yang naik, bukan yang pintar, cerdas secara manajemen dan teknikal. Jadi balik lagi, ini semua tuh omong kosong. Tapi ini kan nggak semua perusahaan. Hampir kebanyakan perusahaan, semua departemen, semua bos pasti suka dengan anak buah yang loyal, yang mau menjual jiwanya ke perusahaan dengan harga yang murah. Dan ini kenyataan pahit yang semua orang tuh mungkin nggak bisa terima. Tapi nggak apa-apa lah, gue biasa kok jadi public enemy, jadi orang yang paling vokal atas semua kejahiliahan ini, agar kalian sebagai profesional atau senior seperti gue, atau manajer yang punya pangkat, itu nggak cuma ngelihat ke atas, tapi juga ngelihat ke bawah. Banyak adik-adik kita yang sudah mati-matian mengerjakan skripsi, tapi nggak ada kesempatan sama sekali untuk aktualisasi diri. Setidaknya merasakan sedikit bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya, membalas budi orang tuanya, dan bisa memiliki karir yang diakui sama masyarakat. Gimana? Ada yang terganggu dengan konten ini? Silakan dihujat. Kita bicara fakta kok, bukan mimpi indah.